Kita lihat di sini budaya kerja adalah yang mempengaruhi kualitas produksi. Bila kita punya target dari budaya konvensional menjadi kualitas dunia, ada beberapa langkah yang harus kita jalani. Kita harus menerapkan standar operating prosedur dengan baik dan benar. Tetapkan standar kerja. Perusahaan sudah menerapkan ISO atau International Standard Organisasi, menerapkan sistem manajemen total quality management. Nah, ini yang termasuk baru, sebaiknya menerapkan 3T. Apa itu 3T akan kami bahas dalam waktu tersendiri. Membuat tim kerja berbudaya menjadi tim terpadu. Dari urutan sistem ini maka akan terlihat mana waktu yang terbuang dan waktu yang paling efektif. Sejak kita mulai, pertama kita harus menerapkan standar operating prosedur dengan baik. Pada saat kita menjalani standar operating prosedur, biasa kita akan berkata, saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Dari standar operating prosedur yang dibuat kemudian tetapkan menjadi manajemen internasional standar organisasi atau ISO. Dalam penerapan internasional standar organisasi atau ISO ini, terkadang Anda mengatakan, saya ingin mengerjakan pekerjaan yang berkualitas. Kemudian dari terbiasa menerapkan internasional standar organisasi ISO, kita harus meningkatkan menjadi sistem, yaitu TQM atau Total Quality Management. Pada periode Anda sudah bisa lebih baik dan Anda akan berkata, saya ingin mengerjakan pekerjaan yang berkualitas. Dari program budaya TQM atau Total Quality Management, sebaiknya perusahaan harus beranjak untuk melakukan manajemen 3T. Untuk 3T, perusahaan akan menjadi lebih baik. Pada periode ini akan terlihat beberapa orang sudah menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, untuk saat ini program manajemen tertinggi adalah perusahaan sudah mempunyai tim terpadu. Bila sudah kondisi posisi ini, maka karena semua pekerja sudah menjadi tim ahli untuk melaksanakan pekerjaan bersama-sama tanpa terkecuali, akhirnya budaya kerja kelas dunia akan tercapai. Personal pegawai ini sangatlah penting. Kita lihat perjalanan personal pegawai dari mulai seorang yang biasa saja harus terbentuk untuk menjadi personal dengan kinerja terbaik. Ada beberapa tahapan, yaitu dari mulai menerima job deskripsi. Perusahaan harus meningkatkan kinerja pegawainya dengan menggunakan sistem penilaian kinerja personal pegawai. Kemudian untuk meningkatkan yang lebih dari kinerja pegawai, maka perusahaan harus membentuk tim dengan posisi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus meningkatkan kompetensi pegawainya untuk membentuk tim leader dari beberapa bagian. Dari pembentukan tim leader, maka akan mendapatkan beberapa personal yang mempunyai jiwa menjadi seorang leader dengan harapan menjadi leader dengan kinerja terbaik. Bila pegawai hanya dibekali dengan job deskripsi, maka akan terlihat mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Umumnya perusahaan sudah menerapkan penilaian kinerja personal, tapi hal ini masih bekerja untuk dirinya sendiri dan bertanya, apa ada yang salah dengan pekerjaan saya? Bila perusahaan sudah membuat program untuk workplace teams, maka pegawai akan bekerja sama untuk mengelola dan selalu berpikir bersama untuk bersama.
Dari pembentukan tim maka akan terbentuk dengan sendirinya tim leadership. Dari sini mereka akan berpikir untuk mencari solusi yang lebih baik lagi. Tentu puncaknya akan berlatih menjadi pemimpin, jadi konsepnya semua personal adalah pemimpin dalam proses pekerjaan. Untuk membentuk personal leadership, maka perusahaan sebaiknya memiliki strategi untuk mengelola sumber daya manusia. Organisasi yang terintegrasi, pengembangan kompetensi, manajemen pendidikan dan latihan, selalu mengevaluasi kinerja pegawai, keterlibatan personal dalam setiap proses, serta pengembangan sistemnya itu sendiri. Tentu yang tidak kalah penting adalah pengelolaan keuangan. Biasa kita sebut dengan operating cost control, maka perusahaan pasti mempunyai visi keuangan. Di sini dari manajemen konvensional untuk mencapai visi keuangan perusahaan ada 5 langkah untuk merubah dari high cost menjadi least cost adalah sebagai berikut. Menerapkan CMMS atau Computerized Maintenance Management System. Untuk meningkatkan planning and budgeting sebaiknya menggunakan aplikasi yang salah satunya bernama ERP. Menerapkan SCM atau Manajemen Supply Chain. Memiliki program LCP atau Life Cycle Planning sudah memiliki program Profit Contribution Mapping agar semua kebutuhan tepat sasaran. Bila hanya menggunakan CMMS atau Computer Maintenance Management System, akhirnya masih bertanya, berapa biayanya? Untuk meningkatkan planning and budgeting sebaiknya menggunakan jenis aplikasi yang bernama ERP, walaupun masih akan terjadi pertanyaan. Dibelanjakan apa saja anggaran kita kok bisa habis? Bagusnya lagi menerapkan manajemen supply chain untuk mendapatkan rencana dari planning hingga procurement yang terintegrasi dengan beberapa vendor. Ini pun terkadang hanya untuk menghabiskan anggaran yang terbaik. Tentu untuk lebih hemat dan efektif yang akan lebih baik memiliki program LCP untuk menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Pada puncaknya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan sudah memiliki program Profit Contribution Mapping agar semua kebutuhan tepat sasaran. Kinerja proses atau enterprise asset performance adalah leading indikatornya perusahaan. Bila proses bagus tentu yang mendukung semua proses berarti sudah baik. Dari kegiatan biasa reaktif menuju visi operasional yang berkualitas dunia ada beberapa tahapan sebagai berikut. Preventive Maintenance, Predictive Maintenance, PMMS, PFDE, dan ACE.
Untuk detail dari PMMS, PFDE, dan ACE akan dibahas lebih lanjut. Nah, dari tahapan itu akan terlihat dari low performance hingga maximum performance. PM ada jenis manajemen pemeliharaan paling lama. PM bisa juga efektif dan bisa juga menjadi beban. Hingga sering terdengar kalimat jika tidak rusak jangan disentuh. PDM adalah manajemen pemeliharaan sistem kondisi. Hal ini adalah bagus untuk memprediksi peralatan atau pemeriksaan yang sudah cukup menggunakan sistem teknologi. PMSS ada integrasi dari semua pemeliharaan dengan spesifik yang sudah disepakati untuk efektif waktu akan lebih baik. PDF proses pemeliharaan, cara untuk mengeliminasi jenis-jenis kerusakan dari peralatan hingga komponen untuk mendukung optimalisasi proses kinerja perusahaan. ACE adalah kesepakatan tertinggi untuk melaksanakan pemeliharaan untuk mengendalikan akurasi pekerjaan atau SOP yang sudah disepakati untuk mencapai penyelesaian masalah walaupun kecil. Akhirnya tujuan kelas dunia tercapai dengan manajemen terkendali yang akurat.